Hai YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai bagaimana kita melakukan sort. Nah, sort ini maksudnya gini nih. Nilai yang di baris ini kan tidak berurutan tuh, acak. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkan dari kecil ke besar dan besar ke kecil? Caranya cukup gampang. Kita ke bagian headernya, yaitu di sini nilai. Kita bisa lakukan di sini di bagian home, sort and filter, sort A to Z. Nah, ini, atau sebaliknya, klik lagi sini, klik sort Z to A. Ini akan otomatis dilakukan pengesortan ya. Ibaratnya itu kita bisa urutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil sesuai dengan kriteria yang diinginkan pada saat yang berbeda. Kadang kita ingin sort dari hal yang kecil, terkadang kita ingin sort dari hal yang besar dahulu. Itu bisa dilakukan di sini, dan itu tidak hanya pada angka-angka ini ya, pada nama ini bisa kita klik juga, kita bisa sort, namanya akan berurut nih, namanya akan berurut. Terkadang ya itu bisa kita lakukan di sini. Ini bisa dilihat saya memblok beberapa ini saja. Lihat perbedaannya. Mungkin sebagian enggak meneliti sejauh itu ya, tetapi apabila Anda melihat di sini, apabila saya hanya memblok sebagian dan kita sort, itu otomatis yang kita sort itu adalah bagian yang kita blok ini aja, bagian lain tidak terpengaruh, dan itu terkadang berbahaya ya kalau menurut saya pribadi. Kenapa berbahaya? Karena ini tabel ini merupakan satu kesatuan, maksudnya itu ada nomor, nama, kelas, sekolah, cita-cita, keterangan, dan nilai. Ini merupakan satu kesatuan yang dimana kalau kita blok ini aja berarti nama ini nggak ikut di sort. Boleh dilihat nih. Lihat perbedaannya. Di sini terus menerus mengalami perubahan, tetapi bagian namanya karena saya tidak blok, namanya tidak ikut berubah. Oleh karena itu terkadang kita lupa kalau kita melakukan sort, sedangkan selnya kita nggak klik dulu, nggak kita pilih dulu, dan itu akan menyebabkan data di sini akan berubah. Oleh karena itu terkadang kita tidak menyadari telah mengubah keseluruhan data ini, sebagian kecil itu berubah dan tidak sesuai dengan originalnya ya, nggak sesuai dengan asalnya seperti apa awalnya, dan kita sort ini datanya akan lari. Oleh karena itu penggunaan ini sort ini menurut saya harus agak hati-hati. Kita harus mengetahui dulu kalau kita di sini atau kita blok di sini, nilai di sini ya. Kita bisa lihat di bagian nama ini ya, klik ini bagian nama ini. Nah, nama ini akan ikut berubah. Kita sort ininya akan ikut. Jadi ibaratnya satu kesatuan ini semua akan ikut ke sort sesuai dengan bilangan ini, angka-angka ini, dia akan ikut. Dan itu kalau bisa di sortnya itu berdasarkan headernya ya, ini kita sebut headnya. Dan itu selain itu juga bisa kita melakukan filter. Ya, di sini tadi sudah lakukan filter.
di sini. Filter itu apa? Di filter ini kita bisa klik di sini. Kita ketahuan saya mau pilih hanya yang angka 90 aja yang keluar, berarti yang 90 ini aja keluar, atau pilih beberapa yang mempunyai cita-cita menjadi guru misalnya. Nah, ini cuma satu orang, atau cita-citanya dia menjadi guru dan dokter. Nah, ini akan muncul. Dan itu bisa dipilih saya mau kelasnya kelas 1 aja misalnya. Ini akan muncul. Atau namanya yang sama misalnya, kebetulan di sini nggak ada nama yang sama, atau bisa nyari di sini. Di sini bisa kita cari. Nah, oleh karena itu sort ini berguna ketika kita ingin melihat keseluruhan, sedangkan filter itu ketika kita ingin mengkategorikan header ini, dan kita bisa lihat kategori di sini ini isinya apa aja nih di sini. Yang ada 60, 65, 70, artinya angka 91, 92 karena tidak ada, dia tidak muncul di sini. Nggak muncul di sini. Ketika angka ini lihat ya, angka 91 tidak ada ya. Ketika saya merubah data ini menjadi 91, saya filter, 91 akan muncul di sini. Oleh karena itu filter ini sangat berguna sekali ketika kita ingin menyaring sebagian data yang kita ingin lihat untuk sementara waktu gitu loh. Mau contoh namanya yang sama, ada duplikat namanya apa aja, kelas berapa aja, atau cita-citanya apa aja, kita bisa mencari ini dengan catatan header ini harus ada. Kalau header nggak ada nggak bisa, tetapi kita akan bingung sebenarnya ini apa sih artinya. Tapi ketika ada headernya kita akan gampang untuk melakukan filterisasi di sini. Jadi sudah cukup gampang ya. Kalau sort itu adalah melakukan pengurutan data, bilangan angka atau nama atau lain sebagainya. Kalau filter itu untuk mengkategorikan ya, mengkelompokkan data-data kita yang telah ada, dan kita bisa menyaringnya itu sesuai yang kita mau saja. Katanya ini select all, nih artinya semua kepilih. Bisa pilih sebagian aja atau apa aja bisa. Ini ada sort by color tapi saya jarang menggunakan. Mungkin ada beberapa orang bisa menggunakannya bisa di sort dengan berwarna yang sama gitu loh. Ini sebenarnya jarang dipakai sih. Yang umumnya dipakai adalah sort and filter. Custom sort ini bisa, cuman umumnya kita hanya memakai dua sort ini aja, sort and filter. Jadi sekian aja tutorial dari saya. Semoga berguna untuk kalian. Oke, terima kasih dan bye-bye.